Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan mereview karena ada permintaan dari kawan-kawan tentang untuk ukuran dari alat peras ampas tahu ini. Ini kita sekalian review, artinya alat yang kemarin yang kita buat itu akhirnya dia patah pada bagian paku. Jadi kemarin ditambah kayu, di sini juga masih tidak tahan karena dongkrak lumayan kuat. Jadi akhirnya saya bawa ke tukang las dan dikasih besi, memutar besi sampai ke atas. Dan alhamdulillah ini sudah kuat. Nah, kita akan review tentang alat peras ampas tahu ini sekaligus praktek pemerasan ampas tahunya. Ini ampas tahunya masih basah, baru datang kemarin, kita diamkan malam tadi semalaman. Soalnya kalau langsung diperas biasanya airnya itu berwarna putih susu. Kalau diperas 1 hari sesudahnya airnya itu lebih jernih, mungkin karena sari dari kedelainya masuk terserap oleh tahunya atau ampas tahunya. Nah, ini karungnya dari sana itu agak lembek atau keropos, jadi biasanya waktu pemerasan bisa sobek, jadi diganti dengan karung bama atau karung pur. Nanti kita akan lihat keadaan ampas tahunya yang masih basah. Nah, tadi kawan-kawan lihat, ini ampas tahunya masih basah, sangat lembek masih. Nah, kita akan lakukan pemerasan. Ampas tahunya masih sangat lembek. Apabila dia sudah agak kering, dia biasanya sudah bisa diurai-urai. Ini tidak bisa karena masih lembek sekali. Diikat pada bagian atas. Nanti bagian atas ini akan kita jadikan ke bawah agar bentuknya membulat. Kita akan angkat ke, nah, karena masih basah dia sangat berat. Ini biasanya airnya itu lumayan banyak. Nah, untuk yang bagian terikat dia akan dipindahkan ke atas, ke bawah pemerasan. Nah, begitu. Lalu kita akan letakkan kayu-kayu untuk menahan dongkrak nanti di atasnya. Ini triplek 9 mili dipotong menyesuaikan ukuran agar dia bisa menekan sempurna. Nah, sambil diukur, sambil ditaruh-taruh, kita akan ukur berapa ukuran masing-masing, panjang tinggi lebarnya. Ini kayu-kayu ini gunanya untuk menyesuaikan tinggi dari dongkraknya agar dongkraknya bisa mencapai bagian atas. Yang penting sistem kerjanya seperti itu, bahwa kita bikinkan rumahan untuk menekan atau memeras ampas tahu dan ditekan dengan tenaga hidrolik atau dongkrak. Nah, ini dongkraknya. Ini Playboy. Anak lawan itik ya. Nah, kalau sudah rata, kita tinggal mengompa dongkraknya saja lagi. Kawan-kawan akan melihat airnya akan terperas. Nah, itu airnya. Itu lumayan banyak. Dia masih akan terus jalan. Kita akan langsung melihat ke bagian sini. Airnya keluar melalui pori-pori
karungnya sebelah sini juga. Nanti sudah didiamkan sekitar 1-2 menit, kita akan tambah ketinggiannya dan kita akan peras lagi. Terus seperti itu sampai 3 kali pemerasan. Biasanya setelah 3 kali pemerasan ampas tahunya sudah kering, sudah banyak berkurang kadar airnya seperti itu. Nah, kita akan ukur ukuran dari alat perasnya. Untuk dongkrak, ini dongkrak yang kecil saja itu sudah bisa. Untuk lebar alat perasnya, lebar alat perasnya di 50 cm saja lebar. Terus itu bisa dikatakan panjang sih, panjang. Terus lebarnya untuk ininya kayu bawahnya itu 40 cm saja. Jadi untuk ukurannya, panjangnya 50 cm, sedangkan lebar dari sini ke sana itu 40 cm, dan tinggi dari alatnya 96 cm, 95 cm lah. Ini 1 cm nya ini kayu yang kayu tambahan ini. Nah, jadi tingginya cuma 95 cm. Jadi ukurannya 50 kali 40 kali 95 cm. Nah, nanti dibikin saja seperti ini. Karena pengalaman saya sudah tidak bisa hanya menggunakan kayu, harus menggunakan las, besi las, maka langsung saja kawan-kawan tinggal kasih besi las. Untuk lebar dalam, ukuran dalam ini 35 cm, lebar lantai dalam. Nah, 35 cm kali 40 cm dia. Panjang dari sana ke sini 40 cm. Nah, begitu kira-kira alat perasnya. Kita akan lihat hasilnya, karena tadi sudah memeras 1 ampas tahu sebelumnya. Ini jadi kita beli 2 karung dan sudah diperas 1. Kita akan lihat hasilnya. 1 karung. Ini ampas tahu yang sudah diperas. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ketika kawan-kawan lihat, dia sudah padat dan tidak banyak lagi, dan sudah bisa dipecahkan. Artinya sudah jauh, tingkat kadar airnya menurunnya sangat jauh. Jadi alat ini lumayan efektif dan memudahkan sekali untuk pemerasan daripada kawan-kawan memeras ampas tahu dengan cara manual. Nah, setelah ini kita akan melakukan fermentasi. Biasanya dengan ampas tahu ini langsung dimasukkan ke mixer saja, baru disimpan ke wadah rapat untuk stok pakan ayam di kandang rantau ternak. Nah, inilah pemerasan kedua. Ya, pas aja deh, putar aja, 3 putar aja, sama aja, men. 3 kali juga tahan ya. Apa aja sekali. Nah, ini pemerasan kedua. Biasanya airnya masih banyak. Itu airnya masih keluar. Biasanya 1 kali lagi peras, setelah ini baru sudah akan terlihat kering. Ini airnya, dia masih keluar, masih lumayan deras. Nah, itu saja untuk review dan ukuran alat peras ampas tahu generasi 2 ini. Semoga video ini bermanfaat.
Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.